Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 6. Memberikan peramalan. Sinfasyang, Rabu 22 Desember 2021. Membangkitkan ikrar bodhisattva dan menanti peramalan dari Buddha. Episode 944. Mereka berhenti di tempat semula, pembebasan dari samsara. Sekalipun mereka mengagumi kendaraan besar, namun memiliki keraguan dan belum memutuskan untuk menjadi bodhisattva. Mereka bermukim pada tingkat kemurnian dan duduk di dalam lubang dari tak terkondisi, hanya memikirkan kekosongan, tiada rupa dan tanpa berbuat. Itu saja. Ini adalah menggambarkan di masa lampau murid-murid utama Sang Buddha, para Sarawaka dan Prayeka Buddha, semuanya telah mengikuti Buddha melakukan pelatihan diri, memahami kebenaran akan penderitaan, memahami ajaran 12 nidana, memahami kehidupan samsara dalam siklus kehidupan adalah penderitaan. Memahami semua prinsip kebenaran ini, jadi mereka berhenti di tempat semula, memahami ajaran-ajaran ini, namun terus tetap berada di kendaraan kecil. Memberi kebaikan pada diri sendiri, hanya berusaha membebaskan diri dari samsara. Meskipun batin mendengarkan Sang Buddha memuji kendaraan besar, mendengarkan Sang Buddha mendorong orang yang membangkitkan tekad luhur untuk menapaki jalan bodhisattva. Para bodhisattva mampu memberi manfaat bagi para makhluk. Banyak makhluk yang diselamatkan oleh para bodhisattva. Mereka juga sangat mengagumi. Meskipun batin masih merasa ragu-ragu, maka tidak berani melangkah keluar, tidak berani membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung, jadi belum memutuskan untuk menjadi bodhisattva. Batin sendiri masih belum dapat mengambil keputusan. Kehidupan monastik begitu sederhana. Setiap hari pergi keluar untuk berpindah patah, lalu kembali. Selama mendapat cukup makanan untuk hari ini, nutrisi mencukupi, dengan sepenuh hati mendengarkan Buddha membabarkan Dharma, kemudian melakukan pengamatan kondisi, melatih pemikiran yang tenang. Jadi hidup sederhana, batin tidak akan ternoda, merasa bahwa kondisi demikian sudah bisa memutuskan siklus samsara. Batin sudah berdiam dalam kondisi yang demikian murni, sangat bersih. Batin bagaikan sebidang lahan yang murni dan jernih, sehingga mereka bermukim pada tingkat kemurnian dan duduk di dalam lubang dari tak terkondisi. Sang Buddha membabarkan Dharma demi mereka. Mereka memperoleh sukacita dalam Dharma. Di dalam Dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha, bermandikan siraman Dharma. Dharma demikian disebut dengan Dharma tidak terkondisi, memahami prinsip kebenaran yang alami. Ini adalah kehidupan mereka. Sang Buddha menggunakan kebijaksanaannya, menyampaikan ilmu astronomi dan ilmu geologi, mengupas permasalahan antar sesama, orang dan benda, menyampaikan bagaimana kehidupan manusia, penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. 4 kebenaran mulia membawa ke-12 nidana. Juga Dharma lainnya mengajarkan kita bagaimana kembali pada sifat hakiki kita yang demikian adanya, lalu membabarkan tentang 37 faktor pendukung menuju pencerahan, kemudian ingin agar kita memahami, sehingga bila hendak melenyapkan kegelapan batin, prinsip kebenaran dipahami dengan jelas. Ini harus membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung, memasuki kerumunan orang banyak. Inilah Dharma yang setiap hari Sang Buddha sampaikan
kepada para murid. Segala fenomena manusia, permasalahan, dan benda, apalagi yang kamu perhitungkan, memikirkan kekosongan, tiada rupa, meskipun paham akan penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, serta jalan melenyapkan penderitaan. Saat terjun ke dalam kerumunan masyarakat, kerisauan, dan kegelapan batin tiap manusia, semua ini adalah jebakan sehingga kita merasa takut. Apabila kita mengetahui semua jebakan ini dan kita terjebak, lalu semua tekad awal permulaan pelatihan diri kita lenyap, maka akan membawa karma kembali ke dunia. Hubungan antar manusia, sebab dan kondisi saling melengkapi dan tercipta lagi, maka tidak bisa lagi dikendalikan oleh diri sendiri dan akan terus berputar dalam lingkaran kelahiran dan kematian. Semua orang merasa amat kagum karena Buddha memuji para bodhisattva besar yang memiliki tekad luhur. Juga kagum kepada para bodhisattva yang berada di tengah kerumunan orang banyak, bersumbangsi demi semua makhluk. Namun tetap saja mereka bermukim pada tingkat kemurnian dan duduk di dalam lubang dari tak terkondisi, yaitu terus berada dalam siraman dharma, hanya memikirkan kekosongan, tiada rupa dan tanpa berbuat. Itu saja, hanya berhenti di tempat ini, walaupun banyak sekali ajaran bodhisattva yang disampaikan Buddha, namun mereka tidak mampu membangkitkan tekad demikian. Sang Buddha dalam sutra teratai di persamuhan puncak burung Nasar mulai ingin semua orang beralih dari kendaraan kecil ke besar. Tak hentinya terus memuji kondisi kebuddhaan, kebijaksanaan yang sangat luas. Orang-orang mulai mengetahui mereka hanya berhenti di tempat ini, padahal masih terdapat ruang yang demikian besar. Masih ada kebijaksanaan dan lautan dharma yang demikian besar. Masih sangat banyak mestika dharma Buddha. Ini semua hanya bisa dipahami sepenuhnya dengan memasuki kerumunan orang banyak. Semua orang mulai mengerti hal ini, satu persatu mulai membangkitkan tekad. Pada ketika itu, Mahamau Udakalyayana, Subhuti, dan Mahakatyayana semuanya gemetaran dalam ketakutan. Sepenuh hati mengatupkan telapak tangan, memandang dengan hormat pada wajah mulia, tanpa mengalihkan pandangan sekejap pun. Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Di dalam bab memberikan peramalan, Sang Buddha telah memanggil beberapa nama muridnya. Keempat murid utama ini bangkit berdiri di tengah persamuhan Dharma dan mengungkapkan pikirannya di hadapan Sang Buddha. Mereka telah memahami Dharma, memahami bahwa gudang mestika Dharma Buddha sebenarnya adalah dimiliki setiap orang. Sang Buddha merasa sukacita. Sang Buddha mengetahui bahwa mereka telah membangkitkan tekad luhur. Ini adalah kesepadanan pikiran guru dan muridnya. Sehingga di awal bab memberikan peramalan, Sang Buddha memanggil Mahamaugalyayana, Subhuti, Mahakatyayana, dan Kasyapa, keempat murid ini. Kasyapa telah menerima peramalan, tetapi masih ada 3 murid lagi yang mulai merasa cemas. Sang Buddha telah memberikan peramalan kepada yang Arya Kasyapa. Bagaimana dengan kami? Saat itu mendengar bahwa yang Arya Kasyapa telah menerima peramalan, mereka semakin gugup sehingga mereka gemetaran dalam ketakutan. Sepenuh hati mengatupkan telapak tangan. Ini menandakan harapan mereka, berharap bahwa mereka bisa juga menerima peramalan kebuddhaan. Mereka bersukacita dan tidak tenang pada saat yang sama, sehingga mereka sepenuh hati mengatupkan telapak tangan, memandang dengan hormat pada wajah mulia,
tanpa mengalihkan pandangan sekejap pun. Benar saja, ketiga murid ini, kita semua memahami proses mereka ini. Katyayana, dia adalah seorang yang sangat bijaksana. Jalinan jodoh yang baik, mendekati Sang Buddha, mendengarkan Dharma Buddha. Masih ada akar kebijaksanaan yang dibina oleh pamannya masa lalu. Kemudian menerima pengajaran dari Sang Buddha. Sehingga di antara semua murid Sang Buddha, dia adalah yang terunggul dalam diskusi. Dia memperoleh pembebasan bagi diri sendiri, kemudian kemelekatan dan keinginan juga dihilangkan sepenuhnya, sehingga tidak ada lagi kerisauan. Batin tidak ada kerisauan, sama juga halnya Sang Buddha sering mengutusnya untuk membabarkan Dharma, sehingga dia bisa menghadapi orang banyak atau orang yang sedikit. Dia bisa melenyapkan kerisauan orang lain, khususnya ketika Brahmana, para praktisi Brahmana mengajukan pertanyaan yang sulit. Suatu ketika ada seorang Brahmana merasa penasaran. Dia datang untuk bertanya kepada Katyayana. Dia berkata, di antara sesama manusia juga terdapat pertentangan satu sama lain. Sama halnya juga dengan Brahmana. Sama-sama sedang melakukan pembinaan diri. Akan tetapi antar Brahmana juga berseteru satu sama lain. Sulit menerima prinsip dari orang lain. Apa yang harus dilakukan? Kasta kesatria ini, kasta kesatria juga saling bersaing antar sesama. Kesatria adalah raja, menteri, dan lain-lain. Kasta ini, mereka juga saling bertikai satu sama lain. Status mereka sudah sangat tinggi. Mereka juga masih saling bertikai. Para Brahmana, semua prinsip kebenaran sudah dipahami dengan sangat baik. Mengapa mereka masih bertikai satu sama lainnya? Sebenarnya karena apa? Katyayana menjawab dengan sangat sederhana. Itu karena adanya keserakahan. Brahmana dan Ksatria, kedua jenis kelompok kasta yang saling bertikai ini hanya demi kedudukan dan kekayaan. Karena inilah makanya bisa saling bertikai. Brahmana ini bertanya lagi, saya mendengar bahwa biksu dan biksu saling bertikai satu sama lain. Mengapa pula bisa demikian? Bukankah para biksu telah berada dalam kumpulan sangha, menerima ajaran yang sama dari Buddha? Katyayana menjawab, karena pandangan akan keakuan dan kemelekatan kepada realitas Dharma. Setiap orang memiliki pandangannya sendiri. Setiap orang masih memiliki keakuan masing-masing. Pandangan dan pemahaman saya, noda batin saya belum terhapuskan. Oleh sebab itu, Dharma yang diajarkan Buddha, saya menafsirkannya seperti ini. Dia menafsirkannya seperti itu. Dengan jawaban Katyayana seperti ini, mari kita pikirkan. Hanya membahas tentang Sariputra dan Maughalyayana. Kedua teman baik ini tidak bertikai tentang Dharma, juga tidak bertikai tentang pendapat, malah orang lain yang membicarakan tentang mereka. Antara yang Arya Kasyapa dan Subhuti, yang satunya menerima dana makanan dari orang kaya karena merasa berempati terhadap orang miskin. Kehidupan mereka sudah menderita. Oleh itu, dia tidak menerima dana makanan dari orang miskin. Tapi yang satunya lagi, yang Arya Kasyapa, menganggap orang miskin tidak menciptakan berkah di kehidupan lalu. Di saat ini meminta mereka untuk berdana supaya mereka menanam benih berkah. Maka setiap orang memiliki pendekatan yang berbeda. Pemikiran kamu, pemikiran saya, masih terdapat perbedaan. Saya mendengar Dharma dan merasakannya begini. Kamu mendengar dan merasakannya begitu. Maka perselisihan sulit untuk dihindari. Jadi Brahmana ini kemudian bertanya, siapa yang bisa terbebas dari keserakahan
dan keinginan semacam ini, pandangan aku dan kemelekatan pada realitas Dharma, siapa yang bisa terbebas murni? Tidak ada nafsu keinginan, tidak ada pandangan aku, tidak ada kemelekatan pada realitas Dharma, bisa membuat Dharma menjadi sangat sempurna. Siapa yang bisa melakukannya? Katyayana menjawab, itu adalah guru saya, Buddha Sakyamuni. Beliau ada kemampuan untuk menghapus segala nafsu keinginan, telah melenyapkan dua kemelekatan terhadap aku dan Dharma. Hati Buddha telah melampaui segala sesuatu di antara langit, bumi, dan alam semesta. Tidak ada satupun prinsip kebenaran yang tidak dimengerti oleh Buddha. Sang Buddha dengan maha kesadarannya memahami keharmonisan prinsip dari orang, masalah, dan benda. Ini adalah guru saya, Buddha Sakyamuni. Beliau mampu melakukannya. Dari kefasihan berbicara Katyayana memahami Sang Buddha menghayati prinsip kebenaran. Demikian membabarkan Dharma kepada pengikut ajaran Brahmana ini. Brahmana ini dia pun menerimanya. Dia tahu bahwa Dharma yang dibabarkan oleh Katyayana setiap kata adalah benar. Sehingga dia terhadap Buddha Sakyamuni timbul rasa hormat dari dalam hatinya. Seperti inilah Katyayana telah membimbing dia untuk menyatakan berlindung kepada Buddha, menerima dan menegakkan Buddha Dharma. Jadi, Katyayana adalah terunggul dalam diskusi Dharma yang dia babarkan, diterima setiap orang. Selanjutnya akan membicarakan tiga orang ini. Mereka masing-masing ada sebab dan kondisi pendukung. Masing-masing ada kelebihan. Mereka adalah murid terunggul di antara murid-murid Buddha. Sang Buddha mulai akan memberikan peramalan tentunya kepada mereka bertiga. Namun ketiga orang ini masih belum mendengar nama mereka. Semuanya gemetaran dalam kecemasan. Mulai semua orang merasa tidak tenang, hati tidak tenang. Semuanya gemetaran dalam kecemasan. Ketiga murid ini melihat Mahakasyapa memperoleh peramalan akan kebuddhaan, sedangkan diri sendiri belum, makanya merasa tidak tenang, tercekam dan gemetaran. Mahakasyapa telah memperoleh peramalan akan kebuddhaan. Sang Buddha telah memastikan bahwa kelak akan menjadi Buddha dan lain sebagainya. Akan tetapi ketiga murid utama yang lain, Mahamaugalyayana, Subhuti, Mahakatyayana, masih belum tahu apakah Buddha akan menunjuk namanya untuk memberi peramalan kepada mereka. Karena demikian, hati menjadi tidak tenang dan ada rasa takut, khawatir jika kesempatan ini terlewatkan. Maka tidak ada lagi kesempatan untuk mencapai kebuddhaan. Ini adalah kekhawatiran mereka sendiri. Gemetaran dalam kecemasan, rupa cemas dan tidak tenang, menggambarkan kondisi dari tiga orang suci yang mengharapkan peramalan. Artinya, kami sekalian sama-sama menyampaikan perumpamaan dari anak malang. Lalu, kenapa dia diberikan peramalan, sedangkan kami belum? Itu sebabnya gemetaran dalam kecemasan dan tidak tenang. Gemetaran dalam kecemasan, demikian cemas, maksudnya adalah tidak tenang, menggambarkan kondisi dari tiga orang suci yang mengharapkan peramalan. Ini adalah sangat iri. Mengapa orang lain bisa menerima peramalan? Kenapa saya tidak? Seharusnya saya bisa seperti dia, menerima peramalan dari Buddha. Tiga orang suci adalah tiga orang ini. Tiga orang ini telah mempunyai harapan dalam hatinya. Tiga orang ini adalah di antara murid Buddha. Mereka sejak dini telah membina diri. Adalah murid Buddha pada masa awal dulu. Jangka waktu yang lama terus berada di sisi Buddha. Maka segala kerisauan telah terhapuskan.
noda batin, delusi telah terhapuskan, maka segala kerisauan tertuntaskan. Seperti manusia awam yang mempunyai 4 kerisauan, lahir, tua, sakit, mati. Kerisauan ini telah terhapuskan, berpisah dari sesuatu yang menyenangkan, berkumpul dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini juga telah terhapuskan. Kerisauan ini telah terhapuskan. Batin murni, layak disebut sebagai orang suci. Tahapan manusia luhur dan manusia suci, maka telah sebagai serawaka. Sampai mencapai buah keempat yaitu arahat, layak disebut orang suci, kendaraan kecil. Kerisauan dan noda batin telah terhapuskan, maka mereka juga sangat mengharapkan mulai membangkitkan ikrar agung. Mereka juga mempunyai harapan demikian, maka yang mengharapkan peramalan, artinya kami sekalian sama-sama menyampaikan perumpamaan dari anak malang. 3 orang ini dan yang Arya Kasyapa, semuanya 4 orang bersama datang ke hadapan Buddha menyampaikan perumpamaan dari anak malang. 4 orang ini mempunyai perasaan yang sama, juga bersama-sama datang untuk menyampaikannya. Lalu kenapa dia diberikan peramalan sedangkan kami belum? Kenapa mulai dari Kasyapa? Kenapa belum giliran saya? Tentu saja hatinya juga bisa khawatir. Maka sepenuh hati mengatupkan telapak tangan, memandang dengan hormat pada wajah mulia, tanpa mengalihkan pandangan sekejap pun, dengan memadukan pikiran dan mengatupkan telapak tangan. Mereka memandang dengan hormat pada wajah Bhagawan. Mereka berpikir untuk memohon pada Buddha tanpa mengedipkan mata sekejap pun. Karena demikian, 3 orang ini sangat bertulus hati, beranjali di tempat ini bersatu hati. Tiap orang punya harapannya masing-masing. Mereka memandang. Memandang adalah mengadahkan kepala, karena Buddha duduknya lebih tinggi. Walaupun mereka di hadapan Sang Buddha, tapi mereka harus mengadahkan kepala dengan pandangan yang tulus. Melihat Sang Buddha, ini dinamakan memandang. Ini menunjukkan hormat, menatap dengan hormat, dengan hati yang tulus. 3 orang ini di kemudian hari harus bagaimana hendak mendapatkan tanah negeri mereka. Tanah negeri masa mendatang sebenarnya akan seperti apa? Penderitaan kehidupan manusia benar-benar sangat banyak, sehingga setiap orang merasa kejemuan terhadap hidup dan mati. Tetapi sekarang tahu penderitaan orang banyak, perlu adanya manusia suci di dunia baru dapat membebaskan penderitaan. Semua orang telah memahami Buddha datang ke dunia menyebar luaskan dharma, berharap setiap orang membangkitkan tekad luhur, memasuki kerumunan orang banyak untuk membebaskan penderitaan setiap orang. Bagaimana dengan ajaran Buddha membuka hati setiap orang? Harus bagaimana menghapus kerisauan? Bila hanya memberi manfaat pada diri sendiri, hanya 1 orang yang terbebaskan. Bila sekaligus memberi manfaat kepada orang lain, dapat memberi manfaat di atas dunia. Ini adalah nilai kebenaran yang kita cari. Sehingga kita setiap orang senantiasa harus lebih bersungguh hati